Bab 130. Sebagai ketua Axios selama ini, gue sadar nasib banyak kurangnya gue dalam mimpin kalian. Gue minta maaf kalau belum benar-benar merangkul dan kasih hal baik buat geng kita. 3 tahun gue di penjara, gue malah mencoreng nama Axios Zages di mata orang-orang. Gaza menghela napas. Hari ini perpisahan kita, bukan berarti Axios Zages bubar. Sampai kapanpun kita adalah keluarga. Gue harap yang ingin pulang bisa pulang ke markas tanpa merasa asing. Gak akan ada pertemuan semudah dulu, kalau tiap pagi kita bisa nongkrong bareng, pulang sekolah main ke markas sampai tengah malam, kita gak bisa lakukan hal walaupun ingin. Mungkin orangnya yang sudah hilang, berkurang atau waktunya yang bisa lagi. Tapi berharap kita gak saling lupa satu sama lain. Mereka termenung. Untuk pertama kalinya gue ingin jujur apa yang gue rasain. Gaza tersenyum kecil. Kalian buat gue nemuin warna dalam hidup gue. Kalian yang buat gue tetap bertahan walaupun keluarga gue sebelumnya berantakan. Karena kalian gue masih di sini sekarang. Walaupun kelihatannya gue santai dan sangar, kalian keluarga gue ulu, sekarang ataupun sampai nanti. Makasih untuk banyak hal yang kita lewati sama-sama. Makasih juga karena kalian selalu menghargai gue. 40. Sebagai ketua. Terakhir, makasih kalian ada saat gue jatuh. Ketika mereka mengatai gue kalian yang bela. Masing-masing kalian juga sering mampir ke lapas hanya untuk besuk gue. Mata Gaza memerah. Mereka benar-benar anugerah besar Tuhan untuknya. Walaupun mereka bandel, tapi mereka tidak pernah saling meninggalkan. Anak-anak Axios sontak maju semua dan saling merangkul. Lo udah sempurna sebagai ketua Gaza, ujar Lukas. Kita Axios gak akan pernah saling meninggalkan dalam kondisi apapun, sambung Galan diangguk Iyang. Lain. Ya kita keluarga. Ini bukan hari terakhir kita seperti ini. Kita bakal gini lagi, ujar Theo bertekad. Mereka saling tersenyum haru. Sesibuk apapun kita seenggaknya jangan pernah lupa mampir ke rumah kita, markas Axios, ujar Nahala. Juga, paling penting harus sekali merusuh di grup. Seenggaknya buka aib Lukas juga gak apa-apa, tambah Bagas. Mereka tertawa. Entar kalau gue makin terkenal, gue akan sebut kalian di depan media, timpal Din. Semoga gue juga bisa ikut debut jadi artis Yan, respon Saga tertawa. Din terkekeh. Dia mengangguk. Sebelum benar-benar beranjak, Gaza meminta mereka menyampaikan kesan untuk selama ini bergantian. Lalu dia juga meminta mereka membuat not dan untuk diabadikan di markas. Akan dia buat dinding khusus dengan lapisan kaca sehingga not yang jumlahnya banyak itu akan selalu di sana. Pulang dari Jakarta jangan langsung balik dulu, ujar Galan setelah mengatakan sepatah kata. Gimana Gal? Mami pesan satu resto untuk kita malam ini di Jakarta. Woilah asik. Seru mereka. Pulang ke Jakarta mereka bergerombolan kembali. Langsung menuju restoran mewah. Berbagai menu mewah dan spesial dihidangkan. Mereka makan dengan lahap, diselangi obrolan-obrolan. Di sela makan, Lukas dan Bagas juga berjoget heboh di sana membuat suasana kian pecah.
Pukul 11 malam. Mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Gaza melajukan mobilnya dengan standar ke rumah. Sanum terlelap nyenyak di sebelahnya. Pasti kelelahan karena sejak pagi mereka non-stop. Perjalanan dari Bogor pun, Sanum tidak tidur juga. Gaza membelai lembut puncak kepala Sanum sebelum 20 menit kemudian mereka tiba di rumah. Satpam membukakan gerbang. Gaza meminta Satpam membawakan barang masuk sedang dia mengendong Sanum ke dalam rumah. Dia pilih lift biar lebih cepat. Gaza mengecup kening Sanum yang tidak terusik dalam tidurnya. Begitu tiba di kamar dia baringkan. Barulah saat itu mata Sanum terbuka. Mas. 41. Gaza membantu menarik pentul di hijab Sanum dan menaruh di nakas. Dia lepas cadar dan hijab Sanum. Juga. Sanum ketiduran ya? Iya sayang. Tidur aja lagi. Sanum merenggeleng. Badan Sanum terasa lengket mas. Sanum boleh mandi gak? Mau ganti baju sekalian. Dia mengucek matanya dan duduk. Gaza melirik jam yang menunjukkan setengah 12 malam. Dia memberikan gelengan. Jangan sayang, nanti kamu masuk angin. Air hangat aja mas. Ganti baju aja ya sayang. Mandi pagi aja, sekarang bobo oke. Sanum menurut. Dia kemudian beranjal ke kamar mandi, mencuci wajah dan gosok gigi mengganti baju daster mini warna biru muda. Begitu kembali dia melihat Gaza yang baru membawa masuk koper mereka dan menaruhnya di sudut kamar. Mas beresin besok aja ya. Mas juga istirahat. Gaza mendongak. Dia tersenyum menatap Sanum dan mendekat. Jangan tidur duluan ya. Tunggu aku. Siap Hubi. Sanum juga pakai skincare dulu. Gaza mengangguk. Sebelum beranjak ke kamar mandi, dia mengecup pipi Sanum dulu. Sanum tersenyum dia duduk di depan meja rias dan memakai skincare malamnya. Hanya berselang beberapa saat Gaza kembali. Dia baru cuci wajah dan juga gosok gigi. Melihat Sanum masih pakai skincare, dia mendekat. Cantik banget, tangannya membelai lembut kepala Sanum. Sanum mendongak, dia panas dingin kala Gaza mengecup lehernya berulang kali. Masih Sanum bau. Gak kok. Geli. Gaza terkekeh dan menjauhkan dirinya. Hanya di kamar dia bisa menikmati hal seperti ini dengan Sanum. Setelah selesai mereka beranjak tidur. Mas Gaza besok ada rencana pergi. Ketemu Pak Fian sayang, mungkin sore, mereka berbaring berhadapan. Tangan Gaza mengusap-usap lengan Sanum. Dia mengangguk. Aku mau bahas beberapa hal sama Pak Fian termasuk persiapan resepsi kita. Tapi sebelum itu aku mau bahas sesuatu sama kamu BG. Bahas apa mas? Rencana aku ke depan. Aku mau minta pendapat kamu. Perasaan Sanum berdesir mendengarnya. Dia senang Gaza seperti ini. Melibatkannya dalam segala hal. Sekarang bobo dulu, istirahat yang cukup. 42. Sanum mengangguk masuk ke pelukan Gaza. Ila memejamkan mata menikmati kecupan sebelum tidur. Kamu ada buka Instagram lagi, Bay?
Sejak kemarin sih belum mas. Notifikasinya banyak masuk tapi ya Sanum gak buka. Sanum mau fokus nikmati kebersamaan mas dengan anak Aksyo aja. Gaza mengangguk. Dia lega untuk itu. Sanum tidak terlalu memikirkan komentar negatif netizen. Selamat tidur mas. Good night sayang. Kek. Di sini enak banget ya mas. Sanum ikut Gaza untuk duduk di tepi kolam renang. Kolamnya cukup luas dan Gaza hanya memakai celana pendek sedang tubuh bagian atasnya terbuka. Kolam renang itu bukan di tempat terbuka, tapi masih di dalam rumah dan ada dinding yang menutupinya. Terletak di lantai 2. Tidak sembarang orang bisa masuk. Gaza mendesainnya sangat privasi sehingga jika Sanum ingin berenang bebas. Seperti sekarang gadis itu memakai pakaian renang ketat dan rambutnya digulung tinggi. Gaza menoleh dan menelan selaiva melihat baju renang Sanum. Tangannya lalu menarik pinggang itu mendekat. Gaza mengecup pipi Sanum. Bisa berenang? Bisa insya Allah. Mau lomba mas? Nantangin. Iya yuk. Ajaknya semangat. Gaza terkekeh. Dia mengangguk lalu menceburkan dirinya ke dalam air. Airnya sedikit memercik. Gaza mengulurkan tangannya memegang pinggang Sanum dan membawanya ikut masuk. Air itu sampai leher Sanum. Cukup dalam. Sanum tersenyum begitu tubuhnya sudah basah dengan air. Rasa dingin membuatnya tidak sabar untuk bermain lebih lama. Ayo mas lomba. Oke kalau kamu kalah. Kalau Sanum kalah mas boleh minta apa aja. Gaza tampak tertarik. Dia mengangguk. Kalau kebalikannya. Sanum yang minta apa aja sama mas. Permintaan bebas. Setuju. Setuju. Ujarnya semangat. Mereka tertawa lalu mengambil posisi. Kolam renang itu punya panjang 10,9 dengan lebar 4 meter. Mereka lalu berpacu. Sanum sepertinya salah menantang Gaza. Baru pertandingan pertama dia ketinggalan jauh, Gaza berhasil sampai ujung dan meledeknya yang masih di tengah. Sanum cemberut begitu berdiri di samping Gaza dalam air. Mas Gaza mah gak asik. Pura-pura kalah gitu sama Sanum. 43. Gak bisa permintaan aku mendesak. Emang minta Sanum. Visi misi meramaikan rumah. 3 hari udah absen masa hari ini belum baik, Sanum tersenyum geli melihat wajah lesu Gaza. Dia mencubit gemas pipi suaminya itu. Dasar ya kamu. Ya nanti. Sanum mengangguk dan mengedipkan matanya. Gaza memberikan seringaian senang. Mereka menghabiskan waktu bermain air dahulu pagi itu. 1,5 jam kemudian, Gaza dan Sanum memilih menepi dan duduk di tepian kolam seperti tadi. Udara yang terasa dingin setelah berenang membuat Gaza menutupi tubuh Sanum dengan handuk putih di dekat mereka. Apalagi karena bajunya basah, baju itu kian membentuk lekuk tubuhnya. Gaza menahan diri. Mas, Sanum jadi lapar deh. Mau makan sayang? Mau. Gaza terkekeh. Ya udah, aku minta bibi bawa minum dulu sekalian sarapan. Tunggu di sini oke cantik.
Bisiknya memberikan kecupan di pipi sebelah beranjak. Sanum mengangguk semangat. Dia memperhatikan Gaza pergi dengan senyum terpatri. Sanum merapatkan handuknya sedang kakinya bergerak-gerak di atas air. Kepalanya mendongak menatap langit biru di atas sana. Bagian atas kolam terbuat dari atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Sehingga mereka bisa sesuka itu ingin melihat langit atau menutupinya. Saat ini atap itu sekarang sedang dibuka karena masih pagi dan cuaca juga cerah. Sanum mengucap beribu syukur akan nikmat yang dia dapatkan ini. Masih bisa menikmati hal seperti ini adalah nikmat yang tidak semua orang bisa dapatkan. Sarapannya datang Tuan Putri. Suara Gaza membuat Sanum mengalihkan perhatian. Dia tersenyum lebar kala Gaza datang membawa nampan dengan 2 mangkok dan 2 gelas susu. Aroma wangi khas sop tercium membuat perut Sanum kian keroncongan. Dia tersenyum menatap nampan yang Gaza taruh di dekat gazeba atau sebuah pondokan kecil yang berada tepat dekat sisi kolam. "Sini, Bay." Gaza memberinya instruksi untuk mendekat. Dengan semangat Sanum bangkit untuk ke sana. Yumi kelihatannya enak, Mas. Sanum menjilat bibir bagian bawahnya ngiler melihat 2 mangkok sop. Ayam. Gaza terkekeh dan menggenggam tangannya untuk duduk berhadapan. "Aku suapin kamu." "Beneran?" Mata Sanum berbinar senang. Gaza mengangguk. Dia mengambil 1 mangkok dan menyuapi Sanum. Gaza juga memakan sop ayam dari tempat sama. 1 mangkok lagi sebagai tambahan jika kurang. "Enak banget, Yumi." Sanum menggeleng kepalanya dengan senyuman lebar. Gaza terkekeh, dia suka segala ekspresi Sanum. Tatapannya tidak beralih dari memandangi istrinya. Memandang lembut. "Mas juga makan?" 44. "Ya sayang." Sanum menatap badan Gaza yang masih sedikit basah. Perut kotak-kotaknya terpampang nyata di depan mata, otot lengan yang kokoh dan besar itu membuat kaum menelan ludah. "Mas gak kedinginan gak pakai handuk?" "Gak, Bay. Nanti mandi dulu ya, Mas." "Gak langsung aja?" "Gak sabaran banget," cibir Sanum. Gaza tertawa. "Daripada mandi 2 kali. Emang mau mandi ulang?" Sanum menggeleng dengan senyuman malu. Gaza gemas melihatnya. "Tapi bukannya kamu mau ketemu Pak Fian, Mas?" Tanyanya teringat. "Kan sore, Bay, sekitar jam 4. Ini baru jam 9. Sanum mengangguk. "Oh iya, terus semalam Mas mau bahas apa?" Gaza memberikan 1 suapan lagi pada Sanum sebelum menjawab. "Kamu tahu aku ketinggalan 3 tahun. Alih-alih langsung berkecimpung di perusahaan aku ingin kuliah dulu di bidang yang bikin ilmu aku mengenai bisnis bertambah. Akan membutuhkan 3,5 sampai 4 tahun untuk itu. Selama itu aku akan minta Pak Fian tetap pimpin perusahaan. Sedang aku akan belajar ke perusahaan di sela-sela kosongnya kuliah. Bagaimana menurut kamu?" Sanum setuju, Mas. "Boleh banget. Tapi apa Mas akan kuliah di luar negeri?" Sanum sedikit khawatir jika Gaza memberikan anggukan. Dia pikir Gaza akan menempuh pendidikan kuliah di luar negeri sebelum menjadi pimpinan perusahaan. "Kuliah kamu masih lama?" Sanum baru bab 2 skripsi, Mas. "Mungkin setahun lagi." Gaza terdiam.
Apa Mas mau keluar negeri seperti Asam? Kita harus LDR lagi. Tatapan Sanum sendu. Mereka baru berpisah selama 3 tahun, masa sih pisah lagi? Dia berat jika harus LDR beda negara. Gaza menatap tatapan Sanum dan memberikan gelengan. Dia usap lembut pipi istrinya. Aku hanya khawatir Pak Fian memberi saran kuliah di Amerika. Tapi sayang, bagaimanapun aku akan di sini sama kamu.